Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Hari ini kita akan menyampaikan mengenai kompetensi pedagogik yang akan disampaikan oleh saya sendiri, di sini Nakamilia Sobari, selanjutnya oleh M. Alvin, dan oleh Gina Sonia, serta oleh Sevina Meidina Hidayat. Selanjutnya, pada pengertiannya, apa sih kompetensi pedagogik itu? Kompetensi pedagogik adalah kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi belajar peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang mereka miliki. Selanjutnya, pada aspek-aspeknya, pada kompetensi pedagogik ini, aspek-aspeknya ada meliputi satu, memahami karakter peserta didik. Aspek ini adalah mampu memahami karakter peserta didik. Hal ini sangat penting karena jika tidak bisa memahami karakter siswa, maka akan menyulitkan guru untuk menyampaikan materi, lebih tepatnya akan kesulitan menentukan metode apa saja yang harus digunakan saat menyampaikan proses, materi materi ke siswa dan, metode mengajar apa yang akan disesuaikan oleh masing-masing karakter dari siswa. Selanjutnya, mampu mengembangkan kurikulum. Aspek ini adalah memiliki kemampuan untuk mengembangkan kurikulum. Jadi setiap guru ini harus memahami kurikulum yang diterapkan di sekolah. Jika mengajar di sekolah negeri, maka bisa mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan jika di sekolah swasta, maka lebih fleksibel, beberapa sekolah swasta mengikuti kurikulum nasional. Selanjutnya ada aspek ketiga. Aspek ketiga ini mampu menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran. Eh, Intinya seorang guru harus memahami materi yang akan diajarkan kepada siswanya sekaligus mampu menjelaskan materi tersebut dengan baik dan jelas. Selanjutnya, bisa mengembangkan potensi peserta didik. Seorang guru harus bisa membantu mengembangkan potensi peserta didik atau siswanya, sehingga guru harus bisa melihat potensi seorang siswa dan memberikan dorongan dan atau bantuan sehingga potensi tersebut berkembang. Misalnya, ada siswa yang nilai matematikanya sangat bagus, artinya siswa tersebut memiliki potensi penguasaan matematika yang baik sehingga bisa dijadikan wakil sekolah untuk mengikuti lomba matematika. Selanjutnya ada menyuguhkan kegiatan pembelajaran yang mendidik. Aspek ini adalah guru bisa menyampaikan materi pembelajaran sambil sesekali memberi keteladanan. Misalnya tak hanya menyampaikan materi tentang A, tetapi juga berbagi kisah pengalaman yang masih berhubungan dengan pengalaman dan memberikan pengaruh positif kepada siswa. Selanjutnya, menjalin komunikasi dengan peserta didik. Guru yang baik adalah guru yang bisa menyampaikan materi dan bisa berkomunikasi dengan siswanya. Artinya, kemampuan pedagogik juga mencakup kemampuan guru untuk menjalin komunikasi dengan siswa. Yang terakhir adalah bisa melakukan penilaian dan evaluasi. Tugas guru tentu tidak jauh dari proses penyusunan soal, memeriksa jawaban terhadap soal, dan melakukan evaluasi. Jadi, keterampilan pedagogik melibatkan aspek penilaian dan evaluasi. Guru harus bisa menentukan sistem penilaian atas materi yang disampaikan, baik teori maupun praktek. Nilai ini kemudian bisa dibuat menjadi angka yang mudah dipahami oleh siapapun, termasuk siswa itu sendiri. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai indikator kompetensi pedagogik. Mengutip dari yang dipaparkan dalam buku yang berjudul Profesionalisme Guru dalam Memahami Perkembangan Peserta Didik, karya Sylvia Octavia, dijelaskan sejumlah indikator di dalam kompetensi pedagogik, di antaranya yang pertama, pemahaman tentang wawasan dan juga landasan pendidikan. Kedua, pemahaman terhadap peserta didik dimulai dari karakter peserta didik yang diampu oleh guru itu tersebut. Yang ketiga, pemahaman kurikulum pendidikan yang diterapkan dan diberlakukan oleh sekolah. Yang keempat, perancangan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Artinya, ada pendidikan moral selama mengajar dan proses komunikasi antara guru dengan peserta didik. Yang keenam, pemanfaatan teknologi pembelajaran.
sebagai upaya memperkenalkan teknologi kepada siswa agar tidak gagap dan meningkatkan variasi metode pembelajaran. Yang ketujuh, evaluasi hasil belajar, seperti merangkum hasil belajar dan kekurangannya apa saja sebagai PR untuk diperbaiki. Dan yang terakhir, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan atau mendukung berbagai potensi yang dimiliki oleh masing-masing. Selanjutnya, di sini ada pentingnya kompetensi pedagogik bagi guru. Yang pertama yaitu membantu seorang guru untuk memahami peserta didik. Artinya, pemahaman karakter membantu guru mengisi kegiatan belajar mengajar dengan baik, selalu pas sesuai dengan kebutuhan siswa dan membuat pemahaman mereka selalu maksimal. Yang kedua, memahami prinsip pembelajaran, yaitu penting bagi seorang guru untuk memahami materi, bagaimana memilih metode pembelajaran, mencari alat bantu mengajar, dan menyampaikan materi dengan jelas. Yang ketiga, paham cara mengembangkan potensi peserta didik, yaitu guru yang merupakan fasilitator dan motivator juga memiliki kewajiban untuk menyadari potensi siswa. Guru harus tahu mana siswa yang pintar dari otak kiri dan mana siswa yang pintar dari otak kanan. Yang keempat yaitu memaksimalkan kegiatan dan hasil pembelajaran. Artinya, guru memaksimalkan kegiatan dan hasil pembelajaran untuk membantu mereka menjelaskan materi dengan lebih baik dan yakin, memakai metode yang tepat dan alat bantu mengajar yang sesuai, sehingga kegiatan mengajar menjadi seru dan menyenangkan yang sanggup meraih perhatian seluruh siswa. Dan yang terakhir, yaitu dekat dengan peserta didik. Artinya, guru akan berusaha menjadi teman bagi siswanya, sehingga bisa dekat dan membantu siswa berani di kelas. Misalnya, berani bertanya, berani meminta guru untuk mengadakan les tambahan, dan lain sebagainya. Hal ini tentu saja berdampak positif bagi siswa, dan juga berdampak positif pada mutu pendidikan dan sekolah itu sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pentingnya kompetensi pedagogik di abad ke-21. Abad 21 merupakan zaman yang membutuhkan pengembangan kompetensi guru. Dengan mengembangkan maka akan mampu untuk menghadapi generasi milenial. Peningkatan kompetensi guru dalam memahami pedagogik bisa didapat dari kesadaran mengenai beberapa pentingnya penguasaan pedagogik dan ini mengenai beberapa kendala dalam meningkatkan kompetensi guru seperti kurangnya pengetahuan tentang pedagogik, kurangnya sarana dan prasarana menjadikan ini sebagai hambatan tersendiri. Oke, selanjutnya di sini ada contoh kasus kompetensi pedagogik. Nah, poin pertama, memiliki wawasan keilmuan. Jadi, seorang guru harus memiliki kewajiban untuk menguasai teori belajar sehingga bisa diperlihatkan lewat penjelasannya tentang suatu materi, apakah bisa mendalam atau sebaliknya. Wawasan guru terhadap jadinya sangat penting untuk menunjang proses transfer ilmu ke siswa atau peserta didik. Misalnya, guru olahraga wajib paham teori sekaligus bagaimana wawasan keilmuan sudah baik. Selain itu, menjelaskannya baik juga kepada seluruh siswa. Yang kedua, di sini ada paham tingkat kecerdasan. Guru dalam kompetensi pedagogik harus bisa memahami karakter siswa dan mengenal potensi mereka. Contohnya adalah proses memahami tingkat kecerdasan maupun tingkat pemahaman siswa. Misalnya, mengajukan sejumlah pertanyaan di tengah pembelajaran maupun di akhir. Hal itu kan untuk pemahaman yang baik disampaikan. Pemahaman yang cenderung tidak dan maka pelajari lagi teknik terbaik untuk mengembangkan kemampuan mereka di kelas. Yang terakhir,
memberi bimbingan untuk meningkatkan kreativitas siswa. Kompetensi jenis pedagogik juga mencakup kemampuan guru untuk menyadari dan mendorong perkembangan potensi siswa. Salah satu contoh penerapannya adalah memberikan bimbingan secara khusus bagi siswa yang berpotensi. Misalnya, seorang guru sendiri menjumpai ada 5 dari 10 siswa punya keterampilan dalam menari. Seni tari ini bisa atau diikutkan gaya seni tari baik tradisional dan langkah ini membantu mengembangkan potensi siswa bisa akademik maupun non akademik. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh terima kasih. Saya akan memaparkan materi untuk kekurangan dalam kompetensi pedagogik. Nah, untuk kompetensi pedagogik, kendalanya yaitu suatu yang berasal dari luar diri guru yang dapat menghambat atau menghalangi pengembangan kompetensi guru. Nah, kendala ini disadari atau tidak perlu diketahui agar dapat dicari jalan pemecahannya. Kekurangan dalam kompetensi pedagogik ada 2 poin. Yang pertama, mengembangkan kurikulum. Nah, artinya guru rata-rata masih berpedoman utama pada kurikulum yang ada dalam melakukan pembelajaran, namun belum maksimal dalam mengembangkan kurikulum yang ada. Dan poin kedua, dalam mengembangkan potensi peserta didik karena letak geografis, lingkungan peserta didik yang terpencil dan kurangnya sarana dan ada. Itu pun menurut Lee. Nah, guru itu dipengaruhi oleh dan niat dari slide selanjutnya. Nah, adapun untuk kelebihan. Nah, dalam kelebihan kompetensi pedagogik ada 5. Yang pertama, guru dapat memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif siswa. Yang poin kedua, guru dapat memahami perkembangan kepribadian siswa dan merefleksikannya dalam proses pembelajaran. Poin ketiga, siswa dapat terpenuhi rasa ingin tahunya. Yang keempat, siswa memiliki keberanian berpendapat dan kemampuan menyelesaikan masalah serta merasa lebih nyaman dalam kegiatan belajarnya. Nah, yang terakhir, siswa memiliki rasa percaya diri dan lebih mudah beradaptasi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah mempresentasikan hasil materinya dengan baik. Dapat saya simpulkan, jadi pedagogik ini merupakan ilmu yang membahas pendidikan, yaitu pendidikan pada anak. Pedagogik ini sangat dibutuhkan oleh seorang guru karena guru bukan hanya untuk mengajar, tetapi untuk menyampaikan suatu dan untuk menginformasikan pengetahuannya di sekolah. Adapun beberapa manfaat yang akan diperoleh guru maupun siswa dengan adanya kompetensi pedagogik, yaitu guru dapat memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif siswa, dan guru dapat memahami perkembangan kepribadian siswa dan merefleksikannya dalam proses pembelajaran. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.